Ini kekuatan yang sangat hebat. Hati yang kuat seperti ini, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Yang seperti ini nggak bisa ditawar, nggak bisa dibuat kentar, nggak bisa dibuat ciut nyalinya, nggak bisa ditekan, nggak bisa diintimidasi yang macam ini. Yang kuat, yang kuat itu yang seperti itu, bukan yang fisiknya kuat. Ngandalkan fisik doang, apa gunanya? Kuatan gajah daripada dia, kuatan kebo daripada dia, kuatan sapi daripada dia, tapi semuanya itu dibantai manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin, Palestina di dalamnya ada orang-orang yang sabar, orang-orang yang hatinya kuat. Kesabaran mereka teruji, dunia mengakui. Lihat, sebentar lagi pemenangnya siapa? Allah akan tunjukkan bahwa pemenangnya adalah orang yang paling kuat hatinya, dan itu adalah saudara-saudara kita, orang-orang beriman di Palestina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واحمدوه لأنه قد أنعمنا نعما كثيرة لا تحصى ولا نقول إلا الحمد لله بنعمته تتم الصالحة. ثم صلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun min mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Di hadis yang lain, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pertama, di hadis ini Nabi tidak menyebutkan al-muslimul qawi, tetapi yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis al-mu'minul qawi khairun, lebih baik. Muslim mukmin sudah jelas perbedaannya. Muslim adalah orang yang secara identitas sudah tergabung dalam orang yang beragama Islam. Hanya semata-mata keluarganya muslim, dia lahir sebagai muslim, maka jadilah dia muslim. Banyak orang muslim yang awam, yang jahil, yang nggak ngerti agama. Bukan muslim seperti ini yang dimaksud dalam hadis. Yang dimaksud dalam hadis adalah muslim yang mukmin. Dan penyebutannya, kalau ada yang level tertinggi, maka muslimnya nggak disebut lagi, tapi mukminnya yang disebut. Sebab setiap muslim belum tentu mukmin. Setiap mukmin pasti muslim, maka yang disebut di situ mukmin. Orang mukmin adalah orang yang ngerti agamanya. Dia ngerti ayat, ngerti hadis, dia amalkan ayat, dia amalkan hadis, dia jalankan perintah, dia tinggalkan larangan. Ini adalah mukmin. Nah, sekarang mukmin yang kuat lebih Allah cintai, lebih baik daripada mukmin yang lemah.
Hadirin yang kami muliakan, sering dipahami secara zahir ini hadis. Seolah-olah yang dimaksud kuat di situ adalah kuat zahir, kuat fisik. Maka kalau dikatakan kuat zahir, kuat fisik, kerbau lebih kuat daripada kita, gajah lebih kuat daripada kita, buaya lebih kuat daripada kita, ular piton lebih kuat daripada kita, binatang-binatang yang bertubuh besar lebih kuat daripada kita. Tapi pada faktanya mereka begitu mudah ditaklukkan, bahkan menjadi budak kehidupan kita. Jadi yang kuat bukan fisik, karena kekuatan fisik begitu mudah berubah dan sangat cepat rapuh dan layunya. Kekuatan fisik perlu, tapi itu bukan yang dimaksud sebagai standar barometer utama, bukan kekuatan fisik. Amerika, lihat, kuat. Amerika kuat secara fisik, mereka tinggi-tinggi, besar-besar, apalagi yang masuk militer nge-gym, mereka kokoh-kokoh, kekar-kekar, tapi mereka banci. Banyak yang boti, banyak yang penakut, masuk perang nangis, perang melawan kelompok yang badannya fisiknya kecil-kecil, masuk ke Vietnam, Amerika dipermalukan dalam sejarah. Perang mereka di Afghanistan, Amerika juga tumbang 20 tahun dengan segala kekuatan fisik yang kuat. Mereka juga dipermalukan, kalah dan tumbang. Sekarang Amerika dengan Iran, orang semua tahu pemenangnya siapa. Iran, Amerika yang begitu besar, kuat, dikatakan kuat, Amerika lah contoh kekuatan itu. Tetapi banci. Kekuatan itu bukan pada kekuatan fisik. Kekuatan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kekuatan hati. Raja bagi tubuh manusia adalah segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Hati kalau sudah kuat, enggak peduli seberapapun tantangan di depan, maka dia akan berani menerobosnya. Seberapapun besar, seberapapun hebat lawannya, dia akan berani menantangnya. Kekuatan itu bukan pada kekuatan fisik, tetapi pada kekuatan hati. Siapa yang tidak kenal dengan sejarah penaklukan Muhammad Al-Fatih yang dilawan raksasa dunia? Muhammad Al-Fatih, seorang anak muda yang baru berusia 20 tahunan, membawa pasukan yang jumlahnya juga jauh kalah, tetapi hati mereka, hati-hati perkasa, hati-hati yang kuat. Gunung pun mereka daki, bukit pun mereka taklukkan. Hal yang tidak pernah terbayangkan terwujud di tangan mereka. Kekuatan hati. Apabila hati sudah kuat, sudah berkuasa, tubuh sekecil apapun bisa melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan hati. Hadirin yang kami muliakan, betapa banyak orang fisiknya kuat-kuat, besar-besar, bangun tahajud berat, bangun subuh berat, melaksanakan ibadah berat. Apa yang kuat kalau begitu? Hatinya lemah. Hati macam ini mudah diteror, hati macam ini mudah ditaklukkan, mudah digentarkan, diancam sedikit dia sudah nyerah, dirayu sedikit dia sudah nurut. Orang macam ini lemah, selagi dia masih bisa dirayu, disogok, disewa, masih bisa diinjak-injak kehormatannya. Ini orang lemah walaupun fisiknya kelihatan kuat. Rata-rata bodyguard, ini orang lemah. Kalau nggak ada duit yang akan diserahkan kepadanya, dia tidak akan berani maju di depan. Itu pun kalau sudah berisiko mati, dia pasti lari duluan. Maka kekuatan itu bukan pada kekuatan fisik, tetapi kekuatan itu ada pada kekuatan hati. Kecil pun badannya, lawannya kokoh kekar besar. Orang yang kecil ini bisa mengalahkan orang yang besar itu dengan sangat mudah, selama yang ini hatinya kuat, sementara yang itu hatinya lemah. Saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pasukan Islam sepanjang sejarah selalu jumlahnya sedikit, tapi hati mereka perkasa, hati mereka kuat. Walaupun lawannya puluhan ribu, yang ini cuma 300-an orang, mereka menggulung yang puluhan ribu ini. Padahal yang puluhan ribu itu adalah makhluk-makhluk raksasa. Pertarungan yang sangat terkenal antara pasukan yang dipimpin oleh Talut melawan Jalut. Siapa yang tidak kenal? Puluhan ribu pasukan Jalut ditaklukkan hanya oleh pasukan 300-an orang, dan orang-orang ini tidak pernah berperang, tidak terlatih perang. Pasukan Jalut tinggi-tinggi, besar-besar, kokoh-kokoh, kekar-kekar, terlatih dan terbiasa perang di mana-mana, tapi digulung habis oleh 300 orang yang enggak pernah perang. Apa yang istimewa pada 300 orang ini? Iman ada pada mereka, hati mereka kuat.
Orang-orang yang berhati kuat ini siap menanggung penderitaan, siap lapar berlama-lama, siap luka, siap menampung rasa sakit sepanjang apapun sakit itu adanya. Baginya mati bukan hal yang menakutkan, justru kematian adalah jalan pintas menuju kebahagiaan. Maka bagi mereka, kalau kematian sudah tidak lagi ditakutkan, maka tidak ada lagi yang akan mereka takuti. Mereka akan menjadi manusia yang kuat, gagah dan perkasa. Wahai hamba-hamba Allah, hari ini kita merasa tercengang dengan hebatnya Amerika, hebatnya Rusia, hebatnya Cina. Kita melihat betapa kokohnya mereka. Zahir itu, apabila di hati ini ada suatu kekuatan, dan kekuatan itu adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang. Panggilan jihad menggema. Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis menyeru-nyeru dan memanggil-manggil kepada orang-orang beriman dunia yang datang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Dia tidak akan peduli walaupun fisiknya ringkih, walaupun badannya kecil, walaupun duitnya tidak seberapa. Yang dihadapi Israel, yang dihadapi Amerika, tidak ada rasa takut, dan dia tetap menyediakan dirinya untuk berjual beli dengan Allah. Maka musuh seberapapun banyaknya, tidak akan ada sedikit pun menggentarkan mereka. Ini yang kuat. Orang-orang macam ini disebut dalam bahasa agama sabar. Orang yang sabar. Iyakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau di antara kamu ada 20 orang saja yang sabar. Yang sabar ini apa? Yang hatinya kuat. Yang hatinya kuat, maka dia akan sanggup mengalahkan 200 orang. 1 berbanding 10. Dia akan bisa mengalahkan 200 orang. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. Iyyakum minkum mi'atun. Akan bisa mengalahkan 1000 orang. 10 kali lipat kekuatannya berbanding. Hadirin yang kami muliakan, kekuatan di sini adalah kekuatan hati. Umar bin Khattab ketika melewati sebuah jalan, Rasulullah tersenyum lebar. Sebab apa? Jarak 100 meter jalan yang akan dilalui oleh Umar, setan-setan dari bangsa jin sudah ngacir lari terbirit-birit. Kekuatan hati Umar dahsyat. Auranya sudah terpancar sehingga setan sekelas jin, ya, setan-setan bangsa jin sudah tak mampu memikul haibah daripada Umar ini. Orang-orang beriman sepanjang sejarahnya yang hatinya kuat, demi Allah tidak akan ada yang berani menganggap remeh kepadanya. Tapi kenapa hari ini orang-orang dianggap remeh di mata dunia? Orang Arab nggak ada satupun berharga di mata dunia. Mau Arab Saudi, mau Uni Emirat Arab, mau Qatar, mau Bahrain, mau Kuwait, mau Aman, mau apa saja, tidak ada harga di mata dunia hari ini. Kenapa? Karena orang-orang yang katanya Arab-Arab itu rata-rata Muslim, mereka bukan mukmin. Orang mukmin yang kawinya kalau sekali maju ke medan tempur tidak akan ada yang mampu menghadapi dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Maka kekuatan itu, wahai saudaraku, adalah kekuatan hati. Kekuatan hati ini bisa ditempuh dengan latihan yang terus-menerus. Orang nge-gym, tiap sebentar nge-gym, supaya apa? Kuat fisiknya. Karena latihan terus-menerus, fisiknya terbentuk. Tapi yang terbentuk itu cuma fisik doang. Kalau hatinya mau kuat, latihan juga. Bagaimana hati bisa sabar, bagaimana hati bisa tekun, bagaimana hati bisa sabar, bisa tawakal, bagaimana hati bisa ridha, bagaimana hati bisa syukur, bagaimana hati bisa ikhlas, bagaimana hati latihan terus. Hati yang qanaah, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang yakin kepada Allah, hati yang merasa terhubung dengan Allah. Latihan seperti fisik dilatih, latihlah hati. Hati juga butuh latihan. Ini namanya riyadhah qalbiyah, riyadhah ruhaniyah, untuk membuat kuat hati. Sebagaimana Anda hari ini memperlakukan supaya kuat fisik, Anda apakan itu fisik? Dikasih makan kan? Dua latihan kan? Lakukan hal yang sama pada hati Anda, biar jiwa Anda kuat. Biar Anda dipandang oleh Allah menjadi orang yang sabirun, orang-orang yang sabar. Ini enggak, belum apa-apa, ngeluhnya lebih banyak daripada susahnya. Sikit baru terasa jeritannya kayak udah mau digorong oleh malaikat maut. Udah terkencing di dalam celana, nangis siang malam, merata-rata memanggil mama, ibu, ayah, memalukan. Orang-orang beriman, tidak akan pernah mereka mengatakan satu kalimat pun kecuali hanya zikir, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ini kuatnya minta ampun. Saat seorang raja Majusi menangkap panglima tempur para mujahidin, yang lain sudah masuk dalam siksaan, dibakar hidup-hidup.
ada yang digoreng hidup-hidup. Giliran dia nangis. Maka dipanggil oleh si penguasa kafir yang jahat ini. Kenapa kamu nangis? Udah berapa pikiran? Ayolah jadi panglima tempur kami. Kami serahkan untuk engkau setengah kekuasaan kami. Kami nikahkan engkau dengan anak gadis kami. Ayo pimpin pasukan kami. Sekarang balik arah, lawan kembali si Muhammad dan orang-orangnya. Apa kata dia? Saya menyesal. Saya hanya punya satu nyawa dalam tubuh saya. Kalaulah saya punya nyawa sebanyak bulu yang tumbuh di badan saya ingin akhir hayat saya seperti ini. Woi, ini kekuatan yang sangat hebat. Hati yang kuat seperti ini, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Yang seperti ini nggak bisa ditawar, nggak bisa dibuat kentar, nggak bisa dibuat ciut nyalinya, nggak bisa ditekan, nggak bisa diintimidasi. Yang macam ini yang kuat. Yang kuat itu yang seperti itu, bukan yang fisiknya kuat. Ngandalkan fisik doang, apa gunanya? Kuatan gajah daripada dia, kuatan kebo daripada dia, kuatan sapi daripada dia. Tapi semuanya itu dibantai manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin, Palestina di dalamnya ada orang-orang yang sabar, orang-orang yang hatinya kuat. Kesabaran mereka teruji, dunia mengakui. Lihat, sebentar lagi pemenangnya siapa? Allah akan tunjukkan bahwa pemenangnya adalah orang yang paling kuat hatinya, dan itu adalah saudara-saudara kita, orang-orang beriman di Palestina, di tepi barat dan di jalur Gaza, Palestina. Kita saksikan sebentar lagi. Dan kita juga tidak boleh mentang-mentang kita di Indonesia, mentang-mentang kita nggak bisa masuk ke sana untuk berjihad secara fisik, lalu kita hanya angin-anginan, saat-saatan saja, ketika-ketikaan saja kita bantu mereka. Nggak boleh, itu nggak sabar namanya. Hati kita rapuh, bantu mereka setiap saat, doakan mereka setiap kita kali angkat tangan, tolong mereka dengan harta kalau kita punya, apapun acara agenda yang bisa membantu mereka, bergeraklah. Itu tandanya orang yang hatinya kuat. Lah kalau kita semangatnya cuma angin-anginan, membantu secara harta juga saat-saatan, ya, maka orang ini tidak boleh dikatakan orang yang sabar. Orang yang terpilih adalah orang yang sabar. Kalau dia orang yang lemah, itu imannya lemah, kelihatan dari apa? Angin-anginan bantu Palestina. Itu pun ketika ada acara demonstrasi baru turun. Itu pun banyak nggak mau turun. Ketika ada penggalangan dana, alah, lagi-lagi penggalangan dana. Orang macam ini mau dikatakan mukmin apa dia? Walaupun tahajudnya keren, duhanya hebat, zikirnya banyak, baca Qur'annya khatam, tapi dia tidak sabar dalam menghadapi musuh-musuh Allah, yaitu Israel terlaknat, Amerika yang menopang Israel dalam rangka menghadapi perlawanan para pejuang Palestina. Kalau dia terus bersabar, dia berhak dikatakan orang punya hati yang kuat, dia berhak dikatakan orang yang sabar, dan dia berhak menjadi orang pilihan insyaallah ta'ala. Astaghfiru rabbakum.